Bank Tanah disebut oleh Gibran Rakebuming Raka dalam debat Pilpres keempat yang menampilkan para calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Bank Tanah dinilai oleh calon wakil presiden nomor urut 2 sebagai salah satu cara untuk menyimpan dan meredistribusi atau membagikan ulang tanah. Sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di Bank Tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain. Bank Tanah dinilai menjadi salah satu solusi dalam membagikan atau meredistribusi kepemilikan lahan yang sudah dilepas kepemilikan atau hak guna usaha dari korporasi. Lalu, apa itu Bank Tanah? Berdasar laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bank Tanah atau Land Bank memiliki pengertian sebagai setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya untuk kemudian hari. Bank Tanah mempunyai berbagai fungsi yaitu penghimpun tanah atau land keeper, pengamanan tanah untuk pembangunan di masa depan atau land warranty, pengendali tanah atau land purchaser, dan pendistribusian tanah atau land distributor. Setelah UUPA tahun 1960, tahun 1961 pemerintah melaksanakan program redistribusi tanah. Tahun 61 sampai tahun 2014 jumlah redistribusi tanah adalah 2,79 juta bidang tanah. Kemudian dilanjutkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 redistribusi tanah yang dibagikan ke masyarakat sebanyak 2,96 juta bidang tanah. Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diberlakukan, pemerintah pusat membentuk Badan Bank Tanah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Badan khusus tersebut langsung bertanggung jawab terhadap Presiden melalui komite yang diketuai oleh Menteri ATR BPN dan beranggotakan Menteri PUPR serta Menteri Keuangan. Badan Bank Tanah memiliki hak pengelolaan tanah yang dapat berupa hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak milik. Sumber tanah yang dapat dikelola oleh Bank Tanah dapat berupa tanah terlantar, tanah pemerintah, tanah BUMN dan BUMD, tanah sitaan, tanah pelepasan hak, dan lain sebagainya. Selain itu, Badan Bank Tanah dapat menjalin kerjasama pemanfaatan tanah yang dikelola dengan pihak lain dengan skema jual-beli, sewa, kerjasama usaha, dan bentuk lain yang disepakati. Namun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI pernah menggugat fungsi dan keberadaan Badan Bank Tanah ke Mahkamah Agung terkait PP Nomor 64 Tahun 2021. Badan Bank Tanah dinilai terlalu kecil memberikan proporsi distribusi tanah yang dikelolanya ke masyarakat. Nah, persoalannya adalah proporsi 80% dari tanah-tanah yang kemudian diambil oleh Bank Tanah ini memang didistribusikan untuk korporasi lagi gitu. Dan hanya 20% untuk rakyat gitu ya. Nah, di banyak tempat Bank Tanah ini kemudian mematok secara sepihak tanah-tanah masyarakat. Di Sulteng itu WALHI Sulawesi Tengah sampai sekarang itu menolak Bank Tanah gitu ya. Karena di wilayah ex-HGU yang sebenarnya itu sudah dikuasai oleh masyarakat, alih-alih pemerintah kemudian mendistribusikan itu kepada masyarakat, justru Bank Tanah mencaplok itu secara sepihak gitu. Dan beberapa ex-HGU yang sekarang tengah diurus oleh WALHI, ada di Jawa Barat, ada di NTB, itu juga nyaris masuk ke Bank Tanah gitu ya. Sebagai informasi, hingga akhir Desember 2023, Badan Bank Tanah mengelola aset tanah seluas 18.478 hektar. Tanah kelolaan tersebut tersebar di 28 kabupaten dan kota di Indonesia. Adapun proyek pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara seluas 347 hektar berada di tanah hak pengelolaan atau HPL Badan Bank Tanah seluas 4.162 hektar. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.